Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada momentum Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah ini, tradisi baik yang dalam hal ini adalah pengajian, khususnya pengajian Ahad pagi, tetap bisa dilestarikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebajikan daripada Bapak Ibu semua yang dirahmatin Allah. Di samping ngaji juga silaturahim. Silaturahim itu barang siapa yang mengamalkan silaturahim, maka Allah akan memanjangkan umur kita dan Allah akan meluaskan rezeki kita. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, saya lanjutkan terkait dengan ngaji kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 4 hal ya, yang terkait doa yang diajarkan Rasulullah pada kita untuk senantiasa meminta permohonan dan perlindungan terhadap 4 hal. Apa yang diajarkan di dalam doa itu nanti saya kupas satu-satu. Doa yang pertama itu adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Kamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang bawa catatan bisa mencatat. Jadi kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah dari pertama adalah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Nah, yang ketiga adalah wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, merasa penuh. Yang keempat adalah wa min du'ain la yusma, yang keempat adalah dari doa yang tidak didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 doa itu adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari nafsu jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar alias doa yang tidak dikabulkan. Itu hadis riwayat An-Nasa'i.
Mohon perlindungan yang pertama adalah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua. Pertama, tidak bermanfaat karena zat ilmunya itu sendiri. Dan yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat karena pengaruhnya, karena dampaknya. Ilmu yang tidak punya pengaruh, nggak punya dampak, itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Jadi Bapak Ibu, kalau punya ilmu, pengetahuan, wawasan, keterampilan, itu seyogyanya memang diajarkan supaya pengetahuan ibu-ibu, pengalaman bapak-bapak dan jamaah semuanya itu bisa dirasakan manfaatnya, bisa dinikmati, bahkan bisa diamalkan, sehingga itu menjadi amal jariah kita. Salah satu yang tidak terputus amal kita besok ketika kita wafat, meninggal dunia alias almarhum, itu selain anak yang soleh, tapi juga ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan pelit, jangan cetil, medit. Kalau mempunyai ilmu tidak diajarkan atau disimpan saja. Nah, begitu. Ilmu yang disimpan saja hanya untuk dirinya sendiri, itu besok tidak memberikan amal jariah pada kita kalau kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon perlindungan yang pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi zatnya itu ilmu-ilmu yang jahat, ilmu-ilmu yang tidak baik, ya. Ilmu-ilmu yang membawa kemudorotan, ilmu mencuri, ya. Ilmu nyopet, ya. Ilmu guna-guna, ilmu gendam, ya. Dan ilmu-ilmu sihir, kalau dulu bilangnya adalah ilmu hitam. Nah, ilmu hitam, ilmu yang mencelakakan orang lain, itu dari sisi zatnya tidak usah kita pelajari. Oh, zaman saya masih kecil itu masih ada itu. Apa itu? Pengetahuan, ilmu atau amalan yang dilakukan untuk mencelakakan orang lain karena hatinya mangkel, karena hatinya itu tatu, hatinya itu kena penyakit hati karena perilaku orang lain, maka kita melakukan perbuatan-perbuatan dengan menggunakan ilmu hitam. Nah, ini sudah nggak begitu model di era-era sekarang. Nah, ilmu seperti itu Bapak Ibu tidak perlu dipelajari, ilmu nggak bermanfaat. Maka kita harus berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat itu. Karena apa? Karena hukumnya adalah haram gitu. Hukumnya adalah haram, dan yang kalau diamalkan nanti membawa kita pada
kecelakaan karena dosa, kait hukumnya yang haram. Yang pertama. Yang kedua, karena apa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat itu karena ilmu itu tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau Bapak Ibu ingin ilmunya itu bermanfaat, ngeremboko, itu harus diamalkan. Punya ilmu baca Quran, ya dipakai untuk membaca Al-Quran, apalagi mau mengajarkannya. Nah, nanti pahalanya bisa bertambah berlipat ganda. Ya, jadi ilmu baca Qurannya, tajwidnya dan lain sebagainya, yang punya ilmu itu mau mengajarkan. Yang pengen punya ilmu ya belajar ngaji. Ngajinya tidak hanya pengajian, tapi juga ngaji membaca Al-Quran. Pertama grotal dan gratul ya nggak apa-apa. Grotal, gratul dan gratil tidak apa-apa. Jadi kalau ngajinya masih grotal, gratul dan gratil, tidak usah minder, tidak usah berkecil hati. Nanti kalau ngajinya masih grotal, gratul dan gratil, nanti kalau kita melafalkan itu, grotal dapat 1, gratul dapat 1, gratil dapat 1, jadi menjadi 3 begitu. Nah, di setiap huruf itu grotal, gratul. Nah, jadi Bapak Ibu, ini mayoritas jamaahnya sampun berumur nggih. Jamaahnya sudah tulas pindho. Untune telas, pipine kendu. Anak-anak mudanya seberapa ini ya? Besok Bapak Ibu semuanya kalau ngaji, putra putri wayahipun diajak ngaji, diajak pengajian lah. Kayak bapaknya itu bawa anaknya 2, kayak ibunya itu gandeng putranya. Rame tidak apa-apa, tidak usah dimarahin, tinggal bapak ibunya, mbah-mbahnya belajar konsentrasi. Jadi kalau anak-anak kecil, remaja itu kalau di masjid rame, berisik, banyak pola, banyak tingkah, ya nggak perlu dimarahin. Nanti kalau dimarahin, jinjo ke masjid, jinjo ngaji. Mungkin ini tidak banyak anak kecil, tidak banyak remajanya, mungkin jinjo nang masjid wedi karo mbah yaine. Jangan-jangan mbah yaine galak. Mbah yaine ataupun ibu-ibunya itu, mbah-mbah yang tulas pindho ini halak ya. Jadinya ke masjidnya jadi horor ya, takut. Ya, gimana anak cucu kita itu bisa remen, saged seneng ke masjid, sehingga yang meramaikan masjid itu usianya bisa lebih variasi. Yang sepuh ada, pini sepuh ada, yang nini-nini ada ya, yang emes-emes juga ada, yang imut-imut juga ada. Jangan hanya yang amit-amit saja yang ke masjid pengajian begitu ya.
begitu Bapak itu nggak diamalkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya ilmu, jangan pelit untuk berbagi. Punya ilmu jahit, ibu-ibu diajarkan. Nanti kalau yang diajari itu bisa jahit, akhirnya punya buka jasa penjahit, konveksi, akhirnya dia punya rezeki, akhirnya dia bisa mapan, maka ibu mendapatkan pahala jariah karena ngajari menjahit, ngajari menyulam. Bapak-bapak yang petani ngajari macul nanti bisa mendapatkan pahala karena ngajari macul. Tapi Mas Rani sawahnya sudah banyak berkurang, nggih. Bapak-bapak yang tulas pindu ini sudah nggak kuat itu ya, ngabit ke pacul seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka barang siapa orang-orang yang berilmu itu, ilmu yang dimilikinya itu bermanfaat manakala ilmu yang dipelajari itu membuat seseorang menjadi lebih taat pada Allah, menjadikan orang itu semakin tawadhu, dan orang itu menjadi orang yang tidak sombong. Karena ada orang yang pinter tapi keminter gitu. Orang yang pinter tapi gaya, mentang-mentang sekolah dhuwur, melihat orang yang sekolahnya jauh di bawah dia itu memandang rendah alias ngasorake. Nah, itu salah satu ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Menyebabkan kekufuran, menyebabkan kesombongan, tidak mewujudkan ketawaduan kepada Allah. Orang tua kita mengajari belajarlah belajarlah. Suara saya tambah cempreng, tambah nggak enak ini. Kayak black diseret, eprek. Nah, mudah-mudahan besok jamaah Masjid Al-Amanah ini saged tumbas sound system yang guandem marem. Nah, nanti kalau mau beli, kalau urunan saya siap urunan, lo kan macet maleh. Nggih, mangke nek ajeng tumbas kula dijawil nggih, kula tak urunan tuku sound system. Nah, supaya suara mubaleke ustate juga tambah guandem, jadi yang pengajian juga mantep. Wah, iki pripun iki? Sampun mireng Bapak Ibu? Pun nggih? Walaupun cempreng-cempreng nggak apa-apa nggih? Wis di sekecaaken pokoke dirungo-rungo lah, umplungnya sudah lewat ya. Siapkan infak terbaiknya, didudut yang di dompet yang warnanya merah, jangan yang serem warnanya abu-abu pakai golok ya. Iya, mau membawa kita ke surga kok malah serem. Yang diberikan adalah yang bawa golok ya. Gimana mau masuk surga ya, infaknya sederhana. Masuk surga kok murah banget, murah kok pengen masuk surga nggih. Sudah Bu, siapkan dompetnya, buka Siti jos ya.
nanti dicemplungke ten kotak infak umplung ya. Umplungnya dibuat transparan supaya yang nyemplungkan kelihatan. Kalau nyemplungkannya abu-abu kusem itu nanti malu. Nah, kalau nyemplungannya meyah-meyah nanti akan percaya diri ya. Ano sing lali nggawa ra bawang, kalau bisa umplungnya itu ada barcode-nya, ada krisnya, nanti bisa transfer via QRIS. Ya, anak-anak sekarang itu kalau infak tidak lagi buka dompet tapi buka HP, transfer gitu. Mak klik, mak klunting notifikasinya, lumayan untuk beli sound system seperti itu. Ini guyon loh Pak, aja dilebokke ati nggih Bapak Ibu nggih. Nih saya itu pokoknya nanti kalau mau tumbas saya dikode nggih. Ya, ustadznya harus siap buka mulut, buka dompet. Nah, gitu. Itu. Jadi ilmu yang tidak menyebabkan kesombongan di dalam hati, yang menyebabkan ketawaduan, seperti ilmu padi, semakin berisi semakin berbobot, semakin merunduk. Ora keminter, ora gemblelengan, ora adigang, adigung, adiguno. Wah, mentang-mentang pinter terus gemblelengan. Lah kadangkala kepintaran itu bisa menjerumuskan kita ke neraka, karena kepintaran itu menjadikan kita menjadi pribadi yang sombong, begitu Ibu. Sekolah dhuwur gaya, ra gelem gaul karo masyarakat. Apa masyarakat ceng-cengpo ini, ra gelem serawung, begitu, menyebabkan dia menjadi sombong. Bapak Ibu ingat, kesombongan itulah yang menyebabkan orang pinter termasuk setan itu masuk neraka. Kalau soal pinter, setan juga pinter Bu. Ya, setan itu pinter banget. Bahkan saking pinternya ndadekne awake sombong. Karena sombong diuncalke Gusti Allah dan neraka. Loh Bapak Ibu, kepintaran Bapak Ibu itu bisa menjadikan Bapak Ibu itu keblinger jatuh pada sifat sombong, nggak mau tawadhu. Berilmu yang tidak menyebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kacamata agama itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Tidak menjadikan itu sebagai amal jariyah. Itu yang pertama. Apakah ini kecepatan atau terlalu pelan? Pitch controlnya oke? Pas nggih? Saya menyesuaikan yang tulas pindo itu tadi ya. Kalau Bapak Ibu kalau mau sanu nggih, megang catatan. Sekarang sudah itu kok sudah direkam. Wah, kadang-kadang sudah live IG, live Instagram ya, live YouTube. Nah, ini live YouTube ini. Ini ada HP depan saya itu live ya. Ya, online ke YouTube. Nah, nanti menjadi jamaah YouTubiah Masjid Amanah Masaran. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, setelah kita mohon perlindungan pada Allah terhadap yang pertama tadi adalah ilmu yang tidak bermanfaat, ingkang nomor kalih kaping pindho adalah mohon perlindungan dari wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk.
Oh, khusyuk dalam hal apapun. Dalam hal ibadah orang pernah khusyuk. Karena apa? Pikirannya kemana-mana. Utange pateng crentel nang ngendi. Jadi ibadah itu ra iso madhep mantep marang Pangeran Gusti Allah. Habis takbiratul ihram kelingan cicilan. Kelingan masalah, kelingan anak bojone putra wayah, atine samar wae, atine ra tenang terus, piye kaya lagu itu lho Mbah, iki piye ya gitu. Lagu zamane Mbah-mbah itu masih kelingan, kelenengan. Sragen itu terkenal apa itu? Wis kuwi lah, paham sendiri Bapak Ibu. Nek ana wong ewuh ya kayak gitu dahulu. Sekarang sudah pada ngaji semua, sudah sulih dan solihah. Jadi berlindung pada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk atau hati yang nggak bisa khusyuk. Ibadah supaya bisa tenang, bisa khusyuk, itu bagaimana? Ya, tidak hanya ibadah, ngaji juga bisa khusyuk. Kadang pikirannya ngaji, ya kan, mulutnya ngaji, atine ora ngaji, resah dan gelisah. Nih anak-anak muda gundah gulana, nandang wuyung. Nah, ini ora ono sah-nom ya, ora iso ngerjain aku mbah-mbah sedaya. Iya ada 1, 2, alhamdulillah. Oh, ada bocil. Nah, ini calon aktivis dakwah yang TOP BGT. Nggih, besok nggih Bu, putra wayahe pun diajak nggih. Wis rame rapopo malah gayeng. Nggih. Wah, rame nggak apa-apa. Halo, dadah. Nah, kan senyum kan, senyumnya aja itu sudah membuat dunia ini seperti dipenuhi dengan bunga. Ya, sak ucap-ucape sak polahe cah cilik iki lucu, nggih, lucu nyenengke kata anak sekarang. Jadi kita berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk. Ibadah bisa khusyuk, sholat bisa khusyuk, ngaji bisa khusyuk, menuntut ilmu bisa khusyuk. Itu bagaimana gitu? Nek Bapak Ibu masih ngalami ngibadah kok pikirannya masih kacau, gentayangan, hatinya itu nggak bisa seleh sumeleh, resah dan gelisah, berarti Bapak Ibu perlu berdoa yang seperti ini. Wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk. Nah, kalau Bapak Ibu dianugerahi kanugrahan, Bapak Ibu saged ngibadah, saged berbuat amal saleh dengan niat yang ikhlas, dengan temenanan, dan hatinya itu bisa seleh sumeleh khusyuk, madhep mantep marang Gusti Allah, itu Bapak Ibu mendapatkan kanugrahan, kenikmatan. Nah, caranya bagaimana? Caranya misalkan kalau Bapak Ibu supaya salah satunya bisa tenang ibadah sholatnya, misalkan ketika sudah niat sholat itu pikirannya itu dipusatkan pada ibadah itu. Hatinya juga dimenepke kalau mau ibadah. Kalau kelingan meneh kembali fokuskan. Aku ibadah. Kelingan kompore cek nyala. Ibadah.
Ya kan wanae nangis salat dhisik ibadah. Jadi pikirannya dipusatkan. Itu salah satu kenikmatan kalau Bapak Ibu itu saged ibadah dengan hati yang khusyuk. Acap kali hati nggak bisa khusyuk karena hatinya itu sakit, marodun. Hatinya menjadi keras. Hatinya itu nggak bisa lunak. Hatinya itu atos kemelotak. Wah, hatinya atos kemelotak, keluarnya juga atos dan kemelotak gitu. Wah, jadi itu gimana itu? Mengapa hati menjadi keras, Dek? Hati keras itu pertama, mungkin hatinya itu menjadi keras karena dosa atau maksiat. Kalau sering berdosa, sering berbuat maksiat, itu bisa menyebabkan hati kita itu menjadi keras. Orangnya nggak bisa terenyuh, orangnya nggak bisa menangis. Yang lain pada sedih, tapi dia nggak iso nangis. Yang lain nangis, dia ngopo tok yo do nangis. Nah, mungkin atine atos. Wong kok ati ra iso terenyuh, ati nggak bisa nangis. Boe ninggal yo meneng wae ora nangis, ya mungkin atine itu atos. Karena apa? Dipenuhi dengan dosa karena maksiat. Karena dosa itu bisa menyebabkan hati itu tertutupi oleh titik-titik hitam. Nah, kalau Bapak Ibu berbuat dosa maksiat, itu secara nggak langsung itu menyebabkan hati kita yang harusnya jernih bening itu ada titik hitam. Semakin banyak berbuat dosa, semakin banyak titik-titik hitamnya. Nanti hatinya menjadi gelap, semakin gelap hatinya nanti menjadi atos. Oh gitu. Orangnya tidak mau memikirkan dosa-dosanya, nggak pernah refleksi, nggak pernah evaluasi. Sing dieling-eling salahe tanggane wae. Sing dieling-eling dosane tanggane wae. Sadulure wae. Jadi menuntut orang lain supaya mungkin mengakui kesalahannya atau membejeni, ya kan, menilai kae dosa, kae iki wae, tapi ora eling salahe, ora eling dosane dhewe. Itu nanti wong ra gelem eling, ra gelem ngelingi salah lan dosane dhewe, itu lama-lama seperti lagunya Didi Kempot. Wong salah ora gelem ngaku salah, kan kayak gitu tau Bu. Nah gitu. Kenapa? Mungkin kebiasaan itu tidak pernah menilai salah dan dosanya sendiri, tapi kulino bejeni menilai orang lain sing salah, dosa, keliru, maksiat dan lain-lain. Orang rumangsani nek awake dhewe itu ya penuh salah, keliru dan dosa. Jadi nggih Bapak Ibu-ibu, ojo kelingan dosane tanggane wae ya. Eling-eling dosane dhewe. Nah, itu nanti
iso ndadekke terapi hatinya supaya bisa lebih lembut. Hatinya kalau lembut nanti orangnya bisa khusyuk di dalam ibadah. Saya tadi diketik sampai maksimal jam 8. Ini baru 2 saja, Bapak Ibu duduknya sudah kloget, mingkat. Ini mungkin ya karena wis tua ya toh. Oli dengkul iki wis berkurang, wis entek. Nah, wis asam urat ya kan? Wis gringgingan, keju kemeng gitu. Boyoke pegel, wis marake ora khusyuk atine itu, ya toh? Salah satunya awak ora sehat kuwi mau. Besok lagi karena ini jamaahnya sampun. Wah, ini terus berumur, besok lagi ngajinya pakai kursi saja. Supaya lebih tenang, enak, nyaman, khusyuk anggone ibadah. Ya, kalau ada kursinya, yang di dalam masjid ya pakai kursi sholat yang buat bapak-bapak yang dengkulnya olinya sudah kelong itu, ya dengkulnya udah kocak. Ya, nanti lu bisa lebih itu. Apalagi kok saya lihat yang ada minum kok cuma saya ini. Ini pripun nih kok ada minum cuma saya. Wah, besok ngajinya jamaahnya juga dapat minum, dapat snack gitu. Jadi ngajinya menggembirakan. Apalagi sedekahnya banyak untuk beli minum dan snack seperti itu. Wah, ngajinya semakin oke, begitu. Jadi ngaji siraman rohani juga siraman jasani. Nek sanglit ngunjuk Bapak Ibu nggih. Nah, ngantuk minum ginastel langsung kepiar. Mau ustate ngomong apa to kek? Oh iya, oke lewat tak catet meneh ngono. Lah nek ngantuk clear apa meneh ustate ngomongin klemek ngene kok. Bablas ya Ibu, kayak di Nina Bobo. Oh Nina Bobo ngantuk ya. Nah, ini bapak-bapak ngantuk semende cagak langsung angkler ler gitu. Nggih Bapak Ibu ingkang angka 3 nggih. Wa min nafsin la tasba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah puas, dari nafsu yang tidak pernah penuh dalam jiwanya itu. Bapak Ibu kedah sering-sering berdoa kayak gini. Karena apa? Kita perlu ingat nafsu itu seperti kita minum air di dalam laut atau minum air laut. Begitu loh. Itu adanya haus saja. Karena semakin banyak minum air laut itu asin itu nggak akan pernah merasa puas, pengen minum terus. Nah, begitu. Jadi kita berlindung pada Allah dari nafsu dunia ya, nafsu kehidupan kita yang warna-warna macam-macam itu supaya terkendali, supaya ngelihatnya tidak selalu ke atas terus, tidak selalu dunia terus. Kadang juga perlu kita itu merasa qanaah. Hati kita itu, jiwa kita itu qanaah. NIP nrimo ing pandum. Nah, dilakoni wae uripe seperti orang yang punya NIP.
nip alias nrimo ing pandum. Ojo gerangsang merasa kurang terus. Ra duwe pit motor pengen duwe pit ontel. Ra duwe ontel pengen duwe pit motor. Duwe pit motor pengen duwe mobil. Pengen duwe mobil. Awalnya tronton pengen punya mobil yang makbes, yang empuk mendut nek pintunya ditutup itu ora mak brek kayak suara saya. Bes wis duwe mobil pengen duwe omah, pengen duwe sawah, pengen itu enggak pernah puasnya seperti minum air laut. Sehingga kalau nanti jiwa kita itu nggak pernah puas, maka dampaknya bisa jadi nanti hatinya menjadi cupet, jiwanya cupet, sulit untuk ikhlas, sulit untuk beramal. Karena apa? Oh, nek ku golek kronggosan kok dikekke cuma. Woe nek ku nggulu wentah nganti ra karo-karuan kok mung tak nggih kaya ngono. Jadi nanti jiwanya menjadi tidak pernah puas. Akhirnya pengen numpuk dan numpuk saja, tidak mau berbagi. Kalaupun berbaginya pelit, cetil, medit. Kalaupun ngasih nanti diombal-ambil wae. Diombal-ambil itu apa? Digunem. Wah, kene ora karo kaya aku. Ora iso kaya ngono kuwi ki. Ngono kuwi. Kaene ora tak tulungi, Mbah. Dadi apa kae iki? Ngono kuwi kok diombal-ambil. Oh, saiki gaya ndemben kaya ngopo? Coba ora tau tangi. Iso apa tengel-tengel. Mbah, ngono kuwi. Nggih, basa Masrani ngoten niku to, Mbak. Ora iso tingil-tingil. Karena apa ini? Jiwanya tidak pernah puas. Tasbak tadi. Nah, ini ngajinya enteng-entengan nggih, Bu nggih. Ngajinya enteng-entengan. Jadi Bapak Ibu senantiasa supaya mohon perlindungan dari jiwa yang nggak pernah puas, sehingga nanti pelan-pelan kita bisa qanaah menerima segala hal yang diberikan Allah kanthi ikhlasipun manah. Nah, seperti itu. Orang yang tidak pernah penuh hatinya itu, jiwanya itu, orang yang akan senantiasa melihat yang ada di luar dirinya, tidak melihat dirinya, ya. Kefakiran di pelupuk matanya tidak akan tampak. Semut di ujung jalan kelihatan, gajah di depan mata tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi kita mohon Bapak Ibu, mohon perlindungan dari Allah dari wa min nafsin la tasba. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu dikanugrahi oleh Allah hati jiwa yang bisa khusyuk, jiwa yang bisa merasa puas alias qanaah tadi. Nah, yang terakhir, nah ini sudah lega ini. Terampung juga. Wis pegel boyoke iki. Yang keempat ya, supaya nanti tuntas, yang keempat itu wa min du'ain la yusma. Dari doa yang tidak didengar, dari doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh kok bisa? Katanya dalam surat Al-Mu'min ayat 60 itu
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sudah bilang bahwa doalah kepadaku akan kukabulkan loh. Lah supaya dikabulkan temenanan Bu, sambil liar-liar itu nyatet. Ngopo kok dongane ra dikabulke? Ya, mungkin karena Gusti Allah itu remen, kangen. Karena Allah itu maha rindu pada orang hambanya yang senantiasa meminta dan ingin selalu mendengar hambanya itu nyuwun. Ya, seneng karena itu menunjukkan pertama pengakuan bahwa diri kita itu lemah, diri kita itu enggak kuasa seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba itu sering merengek berdoa kepada Allah, Allah semakin bahagia, semakin senang. Ya jadi kalau ndonga pisan pindho ra dikabulke aja mutung. Iya toh Gusti Allah iki ora kabulke aja. Mungkin Gusti Allah iki nembe jatuh cinta pada jenengan supaya senantiasa mendengar rayuan-rayuannya itu. Supaya semakin I love you sama Bapak Ibu Gusti Allah itu, maka sering-seringlah berdoa. Senang mendengarkan Ibu Bapak jamaah sedaya itu nyuwun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu beberapa prasyarat supaya doa itu didengar atau dikabulkan adalah pertama, Bapak Ibu, kalau berdoa jangan lupa untuk bertahmid, memuji asma Allah. Oh gitu. Doanya jangan buru-buru, kesusu, merayu Gusti Allah kok donganya kesusu. Kesusu itu kayak sholat itu kayak mat kolam cim itu loh. Mat kolam cing, komat teko salam plencing. Ora dikir dhisik, ra gelem tahmid dhisik gitu. Nanti baru nyuwun pada Allah Subhanahu wa taala. Yo melipir-melipir se aja langsung tunda poin apalagi rebab cekap. Wah, nah gitu. Memuji asma Allah dulu nggih Bu nggih. Bapak berzikir dulu. Ya. Donganya juga jangan nyelekete. Nyelekete iki piye? Contone, ya Allah, aku minta rezeki sedikit aja. Lho, ndonga kok nyelekete. Gusti Allah kan njaluk rezeki sedikit aja. Ya Allah, aku njaluk duit saiki. Wah, malah ngendake nggih. Ampun mangkaten. Dan jangan selain memuji asma Allah, jangan lupa juga bersolawat kepada Nabi. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sering-sering bersolawat kepada Nabi. Karena apa? Allah saja, malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Kita juga harus juga bersolawat kepada Nabi. Baru nanti nyuwun dumateng Gusti Allah gitu. Jadi zikir dulu, solawat dulu, doa. Jangan buru-buru begitu. Itu syarat pertama supaya doa kita didengar.
Yang kedua, supaya doa itu didengar, jangan makan makanan yang haram, jangan mengambil hak yang bukan haknya, nggih. Jangan memakai hal-hal yang haram, nengkla-nengkle tapi dudu barange dewe. Lah itu mungkin yang menyebabkan doa kita itu terhalang karena kita itu menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang yang haram gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin masih banyak kita berbuat dosa atau maksiat, termasuk berbuat zalim, natoni saudaranya, natoni tetangganya, lisannya tidak terjaga. Ya, jadi sering menyakiti hati dan perasaan orang lain dan tidak mau berbagi alias sedekah. Nah, Bapak Ibu, supaya doanya didengar sama Allah Subhanahu wa taala adalah juga harus rajin sedekah. Sedekah tidak harus materi, sedekah dengan senyuman pun cukup ya. Sama tetangga sumeh, sama tetangga juga grapya. Orang mau ngeluntrung wae, lewat jan jelek rutrut wae. Nah, itu wah yos ora kurota ayo tonggo kok mau jelek rutrut wae, tampange ora pernah guyu, ora pernah mesem, ora pernah loroh. Nah, gitu itu enggak baik. Jadi Bapak Ibu harus menjadi pribadi yang baik, termasuk juga jangan sampai memutus tali silaturahim. Jadi Bapak Ibu, itu 4 hal yang kita perlu mohon pada Allah supaya kita dilindungi Allah dari 4 hal itu. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar Allah. Terima kasih, ngapunten, mohon maaf kalau ada salah kata, klenta klentunipun atur. Nasrum minallah wa fatkun qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.